سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Lanjutan tentang puasa. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah murni bi'amalin qala alayka bis-sawmi fa innahu la 'idla lahu. Hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Qala, ia menceritakan, ia mengatakan, qultu, suatu hari aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni bi'amalin, perintahkan kepadaku satu amal. Perintahkan kepadaku satu amalan. Qala, maka Rasulullah langsung menjawab, alaika bis-sawmi fa innahu la 'idla lahu. Hendaklah engkau menjaga puasa. Fa innahu la 'idla lahu. Sesungguhnya ibadah puasa tersebut la 'idla lahu, tidak ada batas pahala baginya. Jadi setiap amalan dalam Islam itu ada, sudah ditentukan kadar pahala masing-masing. Seperti kita sholat wajib, sholat sunat, berzikir, termasuk duduk di majlis ilmu, mendengar ilmu. Semuanya sudah ada paket-paket pahala. Ibadah ini paket balasan pahalanya, ibadah ini paket pahala, balasan pahala. Kecuali puasa. Puasa itu Rasulullah katakan la 'idla lahu. Tidak ada batas pahalanya. Jadi kalau kita bertanya bagaimana bentuk pahala puasa itu? Sebesar mana? Apakah sebesar gunung kah? Seluas langit dan bumi kah besar pahalanya? Jawabannya la 'idla lahu. Tidak ada yang bisa menjawab. Kenapa? Karena pahalanya tidak ada batas. Ya. La 'idla lahu, tidak ada batas. Maka kalau mau beramal, amalan yang tidak ada batas pahalanya, jadilah ahli saum, ahli puasa. Wa an Abi Sa'id, wa an Abi Umamah, dalam riwayat yang lain juga dari Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, qultu, kata Abi Umamah, ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihi al-jannah. Tunjukkan kepadaku satu amalan agar aku bisa masuk surga dengan amalan tersebut. Qala, Rasulullah menjawab, alaika bis-sawmi fa innahu la mithla lahu. Jagalah puasa. Jadilah ahli puasa.
Fa innahu la mithla lahu, karena bahwa sungguhnya puasa itu tidak ada tandingan pahalanya. Jadi di sini ada orang bertanya, berikan aku satu amal agar bisa masuk surga. Jawabannya langsung puasa. Maka puasa ini salah satu amalan yang menjamin ahlinya itu mendapatkan surga. Ya. Jadi ahli-ahli puasa sebagaimana kita sampaikan di pertemuan sebelumnya ketika menyampaikan pendahuluan tentang ibadah puasa. Jadi puasa itu adalah amalannya ahli surga. Nah, maka kita sampaikan sebelumnya, ahli surga itu pasti orang berpuasa, suka berpuasa. Atau surga urang galak puasa. Menyo hana puasa, puasa susah baju dah ke surga. Ya. Tapi kalau ahli puasa, Rasulullah katakan ini sudah bau-bau surga. Ya. Jadi kalau ingin dekat dengan surga, ingin bau-bau surga, jadilah ahlus saum, ahli puasa. Kalau puasa wajib udah jelas, itu memang wajib semuanya. Nah, ini maksudnya yang dikatakan ahlus saum, orang yang banyak berpuasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunat. Itulah ahlus saum, seperti ahli salat. Kalau wajib itu enggak, memang sudah wajib. Ya. Tapi kalau selain wajib memperbanyak salat yang lain, itulah yang disebut dengan ahlis salat atau muqimas salat. Orang yang benar-benar mendirikan salat, artinya orang yang menyatu dengan salat. Salat itu sudah menjadi kebutuhan baginya. Salat itu sudah menjadi sumber kebahagiaan baginya. Salat itu sudah menjadi sumber ketenangan baginya. Itu baru bisa dikatakan muqimus salah. Orang yang mendirikan salat. Demikian juga ahlus saum atau as-sawam, ahli puasa. Orang-orang yang sudah merasakan butuh kepada puasa. Kalau tidak puasa, tidak enak. Jiwanya, perasaannya. Kalau tidak puasa, dia sakit perut. Kalau kita justru sebaliknya. Begitu mau masuk musim Ramadan, kai putar perut. Ya. Nah, itu ahlus saum. Jadi mau masuk surga, jawabannya dari Rasulullah adalah puasa. Mau masuk surga, puasa. Jadilah ahli puasa. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar. Jadi setelah mendengar hadis tadi, kan tadi Abi Umamah itu sahabat Nabi. Setelah mendengar jawaban Rasulullah bahwa kalau mau masuk surga itu harus dengan puasa, apa yang terjadi pada Abi Umamah? Fakana Abu Umamah la yura fi baitihi ad-dukhan naharan illa idza nazala bihim dhaifun. Setelah mendengar hadis tersebut, setelah mendengar petuah Rasulullah bahwa kalau mau masuk surga jawabannya adalah puasa, maka rumah Abu Umamah semenjak itu di siang hari la yura fi baitihi ad-dukhan, tidak pernah terlihat asap. Illa idza nazala bihi dhaifun, kecuali datang tamu. Artinya setelah mendengar hadis itu, Abu Umamah dan keluarganya menjadikan mereka itu menjadi ahli puasa, dan semenjak itu mereka jarang masak. Jarang terlihat asap di siang hari. Kecuali datang tamu. Itu memuliakan tamu saja mereka baru buka puasa. Kalau tidak ada tamu, mereka semuanya puasa. Nah, begitulah para sahabatnya. Ketika mendengar hadis perintah dari Rasulullah
mereka senantiasa langsung melaksanakannya. Enggak ada pertanyaan. Ini wajibkah, sunatkah? Hendak langsung sami'na wa ata'na. Begitu dikatakan puasa, langsung satu keluarga padam api di rumah. Tidak ada masak-masak lagi. Sehari-hari berpuasa kecuali datang tamu. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah ta'ala illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, yasumu yauman, berpuasa satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah, artinya karena Allah, bukan karena agar sehat, walaupun boleh diniatkan berpuasa itu untuk dapat sehat, tapi jangan itu tujuan utama. Fi sabilillah, berpuasa karena Allah. Maka apa Rasulullah katakan? Illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari sab'ina kharifah. Allah jauhkan dia pada hari dia berpuasa itu, Allah jauhkan wajahnya dia itu minan nar, daripada api neraka, sab'ina kharifa, 70 kharif. 70 kharif. Kharif itu apa? Sebagian ulama mengatakan kharif itu satu kharif itu 1 tahun. Berarti 70 kharif 70 tahun. Satu kharif waktunya 1 tahun. Artinya berdasarkan satu pendapat ulama, kalau seseorang berpuasa satu hari, pada hari dia berpuasa, Allah jauhkan dia dengan neraka 70 tahun perjalanan. Itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Sebagai ulama lain mengatakan kharif ini jarak antara langit dan bumi. Jarak antara langit dan bumi. Ya, jadi kalau kita artikan satu kharif jarak antara langit dan bumi, maka kalau 70 kharif Allah jauhkan seorang hamba yang berpuasa 1 hari karena Allah, Allah jauhkan dia dari neraka itu 70 jarak langit dan bumi. Jadi ini neraka, 1 bumi, 2 bumi, 3 bumi, 70 bumi. Posisi ahli puasa dengan neraka. Jauh sekali. Maka orang berpuasa ini sangat ampuh sekali untuk menghapuskan dosa, menaikkan derajat. Sebagaimana kita katakan sebelumnya, jangankan api neraka, ya, cacing tanah saja tidak berani menyentuh tubuh yang ahli puasa. Nah, makanya ahli puasa ini salah satu amalan yang dapat memperpanjang, memperlama keutuhan tubuh dalam kubur. Nah, ya. Karena memang tidak ada sesuatu yang membuat ususnya busuk, memang tidak banyak makan. Yang membuat tubuh kita ini berbau, penuh, padat, ya, kolesterol macam, ya, itu adalah banyak makan. Sampai ke kubur gitu juga. Orang banyak makan itu kalau di kubur cepat proses pembusukannya. Begitu masuk kubur masih ada sisa-sisa kuah belangang, sisa-sisa kenduri, mie kepiting, kayak cepat. Jadi orang yang ahli puasa, tubuhnya itu dijaga oleh bumi sebelum dijaga nanti di hari akhirat. Allah jauhkan daripada lilitan api neraka. Tidak berani api neraka menyentuh tubuh yang ahli puasa. Nah, ya.
Apalagi ini kita sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Bulan haram. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Ada 4 bulan haram. Yang pertama Muharram sudah lewat. Kemudian Rajab. Kemudian Zulhijjah dan Zulqa'dah. 4 bulan haram. Nah, di mana bulan-bulan haram ini disunatkan kita untuk banyak-banyak berpuasa. Nah, khusus bulan haram. Salah satunya bulan Rajab. Nah, ini kita sedang berada pada bulan Rajab. Maka bulan Rajab ini sunat banyak berpuasa. Ya. Nah, sunat banyak berpuasa. Demikian juga bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga sunat banyak berpuasa. Bahkan Rasulullah dibandingkan bulan Rajab lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Tetapi tidak boleh full. Tidak boleh full puasa bulan Rajab. Tidak boleh full puasa bulan Sya'ban. Karena kalau full puasa bulan Rajab, full puasa bulan Sya'ban, itu artinya menandingi bulan Ramadan. Full itu khusus bulan Ramadan. Bulan Sya'ban sunat banyak berpuasa, bulan Rajab sunat banyak berpuasa. Alasan bulan Rajab sunat banyak berpuasa, dia bukan kerana dekat dengan Ramadan, dia lain bab. Alasan bulan Rajab sunat ini tolong diperhatikan, nanti jangan bid'ah ini bid'ah itu, salah-salah paham ya. Sunat banyak puasa bulan Rajab bukan karena kaitannya dengan Ramadan. Tapi sunat puasa bulan Rajab itu karena dia salah satu bulan haram. Diperhatikan baik-baik. Bulan haram itu bulan yang disunatkan banyak-banyak melakukan amal soleh. Salah satunya dengan berpuasa. 4. Muharram, Rajab, 2 terpisah, 2 lagi tergabung. Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulqa'dah. Dia satu paket sendiri. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram, sunat banyak beramal soleh di situ, salah satunya berpuasa. Dah satu. Kemudian sunat puasa banyak-banyak bulan Sya'ban, itu baru kaitannya dengan bulan Ramadan. Jadi Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban ka'annahu la yuftir. Kata Aisyah, Rasulullah itu ketika berpuasa bulan Sya'ban seolah-olah terus berpuasa tidak buka-buka. Tapi ketika beliau buka seolah-olah terus buka tidak puasa-puasa. Artinya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban itu banyak puasanya juga banyak buka. Jadi kalau kita gabung kira-kira bulan Sya'ban itu Rasulullah setengahnya berpuasa, setengah tidak berpuasa. Tapi tidak mesti ikut-ikut, tidak mesti berurut. Pokoknya banyak-banyaklah berpuasa di bulan Sya'ban karena dia bulan mendekati bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah kemudian memperbanyak puasa bulan Sya'ban? Ya untuk ajarkan kepada kita untuk melatih diri sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi itu harus dipisahkan antara sunat banyak berpuasa bulan Rajab dengan sunat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Nah, dulu ada orang-orang yang mengambil full, padahal itu tidak baik, khilaful aula. Khilaful aula itu bukan yang terbaik itu. Yang terbaik justru harus diselang-selang, tidak boleh full ya. Nah, kemudian an Abdullah yakni ibni Abi Mulaikah, an Abdullah yakni ibn Umar ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la da'watun ma turaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu
ketika dia berbuka, la da'watun ma turaddu, ada doa ketika dia berpuasa yang kalau dia manfaatkan itu untuk berdoa, ma turaddu, doa itu tidak akan tertolak. Doa ketika berbuka. Kapan doa itu dibaca? Ketika suara serunai. Ketika suara serunai itu enggak sunat lagi baca doa di situ. Sunat mempercepat buka puasa. Kalau begitu baca serunai lagi doa nangis-nangis setengah jam, justru makruh. Pahala apa namanya, sunat berbukanya tidak dapat lagi. Sunat cepat berbuka. Begitu sudah tiba waktu berbuka, di situ sunat segera berbukanya, ditangguh-tangguh. Ada orang begitu suara serunai, coba angkat tangan semuanya, kita baca doa. Panjang pula doanya. Sunat berdoa ketika buka puasa itu waktu-waktu akhir menjelang berbuka. Itu bacalah doa sebanyak-banyaknya. Jadi sambil sunat doa berbuka itu sambil menunggu detik-detik berbuka, berdoa. Itulah tempatnya. Itu detik-detik puncak kelaparan. Kenapa Allah kabulkan doa seorang hamba di dekat-dekat itu? Karena dia sedang berada di puncak kelaparan. Disitulah kemudian Rasulullah katakan, la da'watun ma turad, tidak tertolak doa di puncak kelaparan. Dia berdoa. Ada beberapa doa ya yang diajarkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis. Tapi kalau mau ditambah doa-doa yang lain silahkan. Pokoknya makbul doa. Nah, begitu tiba waktu berbuka, itu langsung ambil sunat doa sudah. Berikutnya ambil sunat segera berbuka. Langsung baca bismillah, maka minum yang manis-manis atau makan yang manis-manis. Jadi sunat berdoa dapat, sunat cepat berbuka juga dapat. Tapi kalau begitu suara serunai, baru kemudian doa, sunat doanya dapat. Tapi sunat berbuka segera tidak dapat, dah lewat. Makanya muazin seperti itu, muazin harus dapat pahala sunat cepat berbuka juga. Jadi muazin begitu masuk waktu azan maghrib, dia minum dulu, biar dia juga dapat pahala sunat cepat berbuka. Jangan azan dulu. Kalau dia azan dulu langsung, dia azan tak berbuka dulu, sayang dia. Kalau sempat 30 hari Ramadan dia seperti itu, selama 30 hari Ramadan dia enggak dapat pahala sunat cepat berbuka. Cuman ya mungkin dia niatnya baik, berkorban untuk agar orang lain dapat pahala cepat berbuka. Tapi enggak. Dia minum dulu, minum air apa namanya? Air manis dulu, kemudian baru dia azan. Tapi harus masuk waktu, jangan sebelum masuk waktu minumnya. Sudah masuk waktu dulu. Jadi itu hal-hal yang kurang diperhatikan sama orang-orang. Orang sekarang kan menunggu berbuka justru lihat-lihat api, lihat-lihat buka ini, buka itu, ini siapa jadi, gimana hasil debat capres semalam. Maunya itu waktu detik-detik sangat sakral itu, di ujung-ujung puncak puasanya seorang hamba. Jadi istilahnya lambungnya itu lagi panas-panasnya, kerongkongannya itu lagi kering-keringnya. Nah, disitulah kita berdoa kemudian mendatangkan rahmat kasih sayang dari Allah. Nah, itu hikmah daripada makbulnya doa. Kemudian qala wa sami'tu Abdullah yaqulu 'inda fitrihi. Disebutkan oleh Amr bin al-As, Abdullah bin Amr bin al-As, aku mendengar Abdullah membaca doa ketika hendak berbuka. Apa doanya? Jadi banyak doa-doa
menjelang berbuka puasa itu, baik doa dari hadis Rasulullah maupun dari asar para sahabat. Di antaranya yang sering kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika, bagaimana doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar. Itu satu. Kemudian doa yang dibaca oleh Abdullah di sini, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Nah, itu doa Abdullah ibn Amr ibn As. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Wahai Allah, aku meminta kepadamu dengan rahmatmu yang luas, seluas segala sesuatu, an taghfirali, engkau ampunkan dosaku. Jadi menjelang berbuka yang diminta oleh Abdullah bin Amr bin As agar diampunkan dosa. Karena pengampunan dosa itu doa paling mulia, doa paling tinggi. Kalau kita sudah diampunkan dosa oleh Allah, semua dapat. Karena penyebab kita terhalang daripada keberkahan, rahmat, kenikmatan, kebahagiaan dunia akhirat adalah dosa. Itu puncanya. Cuman kadang-kadang kita kurang memahami, kita minta yang lain, minta ini, minta itu. Padahal kalau dapat doa terampun dosa, yang lain tanpa minta pun semua dikasih sama Allah. Nah, kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum, as-saimu hina yuftiru, wal imamul adil, wa da'watul madhlumi yarfa'uha Allahu fawqal ghamami, wa tuftahu laha abwabus samai, wa yaqulu ar-rabb wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, thalathatun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama, as-saimu hina yuftiru, orang yang berpuasa ketika berbuka. Tidak tertolak doanya. Makbul, insyaAllah. Makanya pilihlah doa terbaik ketika itu. Makbul. Yang kedua, orang yang tidak tertolak doanya, wal imamul adil, pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu tidak ada tandingan. Dia sangat istimewa sekali. Ya, pemimpin yang baik itu, dia mendapatkan posisi yang sangat tinggi sekali dalam Islam. Ya, dia adalah perpanjangan kekuasaan Allah di muka bumi. Dia mendapatkan amanah dari Allah langsung sebelum mendapatkan amanah dari rakyat. Di tangannya Allah titipkan hamba-hambanya. Di tangannya nasib ribuan, ratusan ribu, jutaan rakyat Allah letakkan. Kalau dia baik, maka nasib rakyat baik. Kalau dia tidak baik, juga sebaliknya. Ya. Kalau dia baik, maka tidak ada amalan yang mampu menandingi amalannya. Dia mengungguli, pemimpin yang adil itu mengungguli ulama. Karena kemaslahatan yang dihasilkan oleh pemimpin yang adil jauh lebih besar daripada kemaslahatan yang dihasilkan oleh ulama. Makanya posisi dia lebih unggul. Kalau dia datang, kata Imam Nawawi, sunat untuk kita berdiri memuliakannya. Dalam khutbah Jumat kita sunat mendoakannya oleh khatib. Di hari akhirat, di antara sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh,
Di hari akhirat ada 7 golongan yang Allah berikan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah pada hari itu. Yang pertama mendapatkan naungan Allah itu bukan ulama, bukan orang soleh, bukan imamun adil, pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Maka posisi pemimpin ini sangat tinggi. Jadi tidak bisa jadi pemimpin itu tes-tes, coba-coba, asal-asalan. Ya. Sangat mulia sekali. Harus betul-betul orang punya kapasitas, harus betul-betul orang yang cerdas, punya kemampuan, kapabel, pengalaman, berwawasan, cinta, sayang kepada rakyat. Karena dia sangat tinggi posisinya. Kalau duduk di situ orang-orang tidak jelas kayak mana. Rakate misalnya duduk di pemimpin. Kan sayang juga orang harus memuliakan dia, padahal bukan orang yang mulia. Karena memang kita diwajibkan oleh Islam, pemimpin itu harus dimuliakan. Terserah. Harus dijaga, harus dibesarkan. Tidak boleh pemimpin dihinakan, dosa kita. Makanya pilihlah yang betul-betul berkualitas agar layak untuk kita muliakan. Ini bagaimana kita muliakan orang tidak mulia? Dan yang mau jadi pun harus pikir-pikir itu. Itu bukan, jadi pemimpin itu bukan barang. Coba-coba, bukan barang ada duit yang penting cetak spanduk. Tidak serendah itu kedudukan pemimpin dalam Islam. Jadi jangan main-main. Sekarang orang suka main-main. Tak bisa jadi pemimpin itu kayak orang musim-musim jualan. Oh lagi jualan ini laku, semua jualan itu. Oh lagi musim tepek-tepek spanduk, mau jugalah, mau tes-tes tepel spanduk, ambil 2 dapil. Tak bisa. Kalau jualan bisa, jualan rambutan, jualan apa. Jadi pemimpin tak bisa. Nanti di hari akhirat itu yang pertama dipanggil itu bukan yang lain. Bukan ulama yang pertama dipanggil nanti di hari akhirat. Bukan penceramah. Penceramah di belakang nanti aman dikit dia. Yang pertama dipanggil di hari akhirat Allah. Suara pertama terdengar setelah manusia dibangkitkan di hari akhirat. Apa suaranya? Ainal muluk. Mana raja-raja dunia? Itu dulu yang dipanggil. Makanya kalau makan ikan itu tengku makan ekor dia belakang dia. Raja makan kepala ikan. Seperti itulah nanti di akhirat. Di kepalanya itu di depan itu saf-saf itu didudukkan itu. Mau enggak mau duduk di situ presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, geci, kepala dusun, keplor. Mau duduk di depan berhadapan langsung di mahkamah Allah pertama sekali. Ya. Sebagaimana di dunia suka duduk di depan, nanti rasakan di akhirat di depan ditaruh sama Allah. Enak jadi apa penceramah tengku di belakang sana. Jadi maksudnya kita bisa lihat orang dulu gimana prosesnya, jangan kita langsung ya. Yang pasti proses hisab Allah itu detail. Tidak bisa kita pakai standar tapi kroro di akhirat. Lebih-lebih kurang. Tidak bisa standar nya tapi kroro lebih-lebih kurang. Detail. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan sebiji zarrah kebaikan dibongkar oleh Allah. Sebiji zarrah keburukan dibongkar semuanya oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang dihilangkan. Kezaliman dibalas kezaliman. Hak-hak orang ditunaikan semuanya. Apakah siap? Kalau tidak siap, tidak usah cetak spanduk. Yang sudah cetak angkut balik semua. Itu bukan perkara main-main, baik eksekutif maupun legislatif, satu paket itu pengambil kebijakan dua-dua itu. Karena eksekutif pun tidak bisa mengambil kebijakan sembarangan tanpa persetujuan daripada legislatif. Legislatif yang membuat rancangan hukum, undang-undang
eksekutif yang menjalankannya satu paket itu. Karena kita lihat hari ini, ketika kita buka Al-Quran, ketika kita buka hadis-hadis, ketika kita buka kitab-kitab menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pemimpin, sangat istimewa sekali, sangat tinggi pemimpin itu, sangat luar biasa posisi dan kedudukannya. Tapi begitu kita lihat fakta di lapangan, jauh sekali. Begitu lihat wajah-wajah calon-calon itu, kita coba pasang dengan teori-teori Islam, jauh sekali. Ya. Bahkan mereka tidak tahu pun bagaimana menjadi pemimpin yang baik, apa konsepnya, apa namanya, strateginya. Bagaimana kemudian dia bisa menjadi, ya? Karena hari ini kalau kita sampaikan pun pada masyarakat, kita ceramah misalnya, pilihlah pemimpin yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis. Takutnya golput semua nanti. Karena tidak ada yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Makanya tidak usah kita sampaikan aja. Biar ya, takutnya semakin kita baca, semakin kita lihat contoh-contoh pemimpin-pemimpin besar Islam seperti Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan seterusnya, Umar bin Abdul Aziz, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi. Justru semakin kita banyak melihat mereka itu, semakin kita menjadi tidak semangat melihat spanduk-spanduk sekarang ini. Makanya ya paling kita bisa sampaikan ya umum-umum sajalah, tidak usah detail-detail. Yang penting semuanya wajib memilih. Jangan sampai tidak ada yang memilih. Seperti ada yang ngomong begini, ini sudah beberapa kali debat capres-cawapres, makin debat makin kita satu pun tidak bisa kita pilih. Seharusnya kan debat itu semakin membuat kita optimis, ya, untuk memilih si ini, ya, dengan visi misinya yang mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok, ya. Tapi justru kadang-kadang ya seperti itulah. Cuman kita tetap wajib memilih. Itu bagian daripada ikhtiar usaha kita. Enggak memilih dosa. Memilih walaupun tidak tepat sasaran, lepas tanggungjawab. Tapi kalau tidak memilih, terjadi masalah kemudian dalam kepemimpinan, maka yang tidak memilih ikut bertanggung jawab di hari akhirat. Yang memilih dia sudah selesai, dia sudah ikhtiar. Perintah Allah ikhtiar. Menurut dia ini baik, menurut sini ini baik. Dia pilih. Ternyata tidak tepat sasaran, dia sudah berusaha. Yang tidak memilih ini yang masalah ini, leklap ini. Ya. Dan kalau sudah pilih pun tidak boleh kemudian setelah kita pilih. Ini juga tadi kita sampaikan di khutbah Jumat. Ada orang yang ketika dia sudah pilih, kemudian ketika pilihannya tidak terpilih, dia ngomong begini, kahanali Indonesia, kancu Indonesia. Ini tidak bisa cara seperti itu. Itu kalau Anda ngomong seperti itu, kalau ada yang ngomong seperti itu, dia sudah mendahului Allah itu. Dari mana dia tahu? Dia boleh ngomong seperti itu, misalnya yang dia pilih menurut dia yang baik, yang ini. Kalau dia tidak terpilih akan hancur negara ini kalau terpilih yang nomor lain. Boleh dia ngomong seperti itu seandainya bumi ini tidak ada pemiliknya, tidak ada Tuhannya, tidak ada penciptanya. Tapi ingat, alam ini ada pemiliknya. Alam ini ada yang punyanya, ada yang mengaturnya. Allah Al-Hayyul Qayyum, dia yang maha hidup, Al-Qayyum, lagi yang maha mengurus seluruh alam miliknya ini.
Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia mengurus alam miliknya ini, tidak dilepaskan. Jadi kita disuruh ikhtiar saja. Setelah ikhtiar, serahkan kepada Allah. Baik yang terpilih sesuai dengan pilihan kita maupun tidak. Selesai pilih, kita sudah ikhtiar, kita serahkan kepada Allah. Perintah Allah, siapapun terpilih, Allah katakan ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemimpin. Tapi nanti bagaimana? Kalau begini. Dari mana anda tahu begini? Sudah jadi ahli ghaib itu menebak masa depan. Bahkan Rasulullah katakan, kalau ada orang yang berani ngomong halakan nas, begitu terpilih tidak sesuai dengan pilihan dia, dia mengatakan halakan nas, nyo kanju. Nanali. Orang yang ngomong seperti itulah kata Rasulullah, fahuwa ahlakuhum, dialah yang paling hancur. Dia dulu yang perlu dihancurkan, dilenyapkan. Karena dia telah memprovokasi. Dia provokator. Nah, jadi biarlah umat ini hidup bersatu dan damai. Jadi itu, tapi yang perlu diperhatikan yang tadi, ya, kedudukan pemimpin dalam Islam itu bukan kedudukan main-main. Bukan kedudukan biasa, tapi kedudukan yang sangat tinggi sekali. Dia khalifatullah fil ard. Dia pengganti, penerus kekuasaan Allah di muka bumi. Nah, jadi jangan dibayangkan itu hal biasa. Makanya Rasulullah SAW ketika datang Abu Zar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ista'milni. Datang Abu Zar ke Rasulullah, ya Rasulullah, pakai saya untuk membantu engkau dalam mengurus umat. Maksudnya Abu Zar minta jabatan. Ya. Rasulullah ketika melihat Abu Zar itu di segi ibadah itu tidak ada tandingan. Abu Zar itu sahabat Nabi yang sangat sepuh, ibadahnya itu tidak ada tandingan. Ibadahnya, kesalihannya, jihadnya. Tapi ketika dia meminta jabatan, apa jawab Rasulullah? Ya Aba Dzarrin, innaka dha'if. Wa innaha la amanah. Wa innaha la nadamah. Wa khizyun yaumal qiyamah. Wahai Abu Dzar, engkau lemah dalam hal memimpin. Maksudnya Rasulullah sayang ke Abu Dzar. Karena begitu istimewanya Abu Dzar, begitu salehnya dia, begitu alimnya dia. Ya. Jangan sampai keistimewaannya itu semua yang tidak ada tandingannya itu berantakan gara-gara memegang amanah kepemimpinan. Rasul katakan, sesungguhnya jabatan itu wahai Abu Dzar la amanah, amanah besar. Amanah dari Allah sebelum dari rakyat. Wa innaha la nadamah wa khizyun yaumal qiyamah. Sesungguhnya jabatan itu akan mendatangkan penyesalan, wa khizyun, dan kehinaan yaumal qiyamah, pada hari akhirat. Jangan drone be Abu Dzar. Bagok menten drone be. Coba kita bayangkan setingkat Abu Dzar begitu dijaga oleh Rasulullah. Maka seharusnya lebih-lebih setingkat kita. Mu'amaitan abih dalam kenangnya anda. Dia kahan amai. Boleh amai mentang beta pebu yang raya tanggungjawab. Nah, jadi itu. Cuman ya kita berharap dengan kita sering menyampaikan ya nilai-nilai keistimewaan pemimpin, begitu besar tanggungjawab pemimpin dalam Islam. Mudah-mudahan walaupun sekarang belum di lapangan, belum seperti yang kita baca di kitab-kitab, tapi seiring berjalan waktu ke depan akan lahir pemimpin-pemimpin yang sebagaimana kita baca dalam sejarah-sejarah peradaban besar, dalam kitab-kitab, dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis. Terus kita sampaikan.
Termasuk kita sampaikan juga kepada para pemilih. Karena pemilih pun bertanggungjawab penuh di negara demokrasi. Nah, kita sedikit lagi tentang hadis ini. Jadi Rasulullah mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan manusia tidak tertolak doa mereka. Yang pertama tadi orang berpuasa ketika berbuka. Yang kedua imamun adil, pemimpin yang adil tadi, yang tidak tertolak doanya, makbul doanya. Makbul doa pemimpin yang adil. Jadi kalau jumpa sama pemimpin yang soleh, boleh minta doa dari dia. Karena doa dia lebih makbul daripada doa kita. Tapi harus betul-betul soleh ya. Wada' yang ketiga da'watul mazlum. Wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamam. Yang ketiga doa orang terzalimi. Yarfa'uha Allahu fawqal ghamam. Langsung diangkat oleh Allah doa orang terzalimi itu fawqal ghamam, ke atas awan, ke langit. Wa tuftahu laha abwabus sama, dan dibuka bagi doa orang terzalimi itu pintu-pintu langit. Doa orang terzalimi, maka hati-hati doa orang terzalimi. Wa yaqulur rabb, dan ketika doa orang terzalimi itu masuk menembus pintu-pintu langit, Allah mengatakan wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Kata Allah, demi keagunganku dan demi keperkasaanku, la ansurannaka, akan aku bantu kamu wahai orang terzalimi, walau ba'da hin, walaupun sampai kapanpun. Yang pasti doa orang terzalimi itu akan makbul. Maka hati-hati mendekati menzalimi orang, doanya itu makbul. Baik, insyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.